Oh, pernah Kak? Naturalisasi, bukan? Bukan. Oh, bukan. Pas ya, dia naik Flying Flying Fox dari gedung Iya. yang deket lapangan tahu ya. Kelihatannya kayaknya multitalenta gitu, saya lihat kok kok ngajinya bagus ya, ibadahnya rajin, terus Terus bisa macem-macem iya juga. kayak bisa macam-macam, jago gitu. Bagi saya masing-masing guru punya inspirasi dan kesan-kesan masing-masing gitu. Tapi kan kalau waktu luang nih Kak, kan pasti kan ada bawaan males gitu Kak. Nah itu Kakak gimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Amultazam dengan saya sebagai host di sini. Perkenalkan nama saya Rizal Saleh dengan narasumber yaitu kakak alumni dari angkatan 4. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Kak? Ya boleh ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya, Betul banget. atau tak kenal maka ta'aruf ya. Bentar. Oke, perkenalkan ya, nama Kakak Ahmad Faisal ya, bisa dipanggil Kak Faisal. Saya dari angkatan 4 ya, yang kita itu punya nama angkatan KUPAT ya. KUPAT itu kumpulan angkatan 4, dan saya sendiri, sekarang tinggal di Bekasi. Mungkin boleh, saya pengen kenal juga nih sama moderator yang ganteng ini, siapa ya? Nama saya Ya, masa nama temenan tuh? Ya, nama silakan. saya Rizal Saleh Kak. Risyad, Iya, dari mana Risyad? dari Indramayu. Oh, Indramayu, tapi I kok wajahnya bukan wajah Indramayu ya? iya, ada keturunan Naturalisasi, bukan? bukan, Oh, bukan. ada keturunan Arab Kak. Oh, Hadromi? Mekah, Mekah? iya, tapi Oh, jauh. jauh dari Mekah ke Indramayu jauh maksudnya? Enggak, maksudnya keturunan Arab aslinya. Oh, ya. Oke, Iya, baik ya. Kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. Alhamdulillah. Oke, silakan. Kalau Kakak akhir-akhir ini nih Kak, dengan kesibukan apa sih Kak? Kalau saya kesibukan, sehari-hari, pertama tentu kesibukan rumah tangga ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kemudian saya juga seorang guru di sekolah yang namanya Thorik bin Ziyad Boarding School. Saya mengajar ilmu-ilmu Islam ya, atau disebut PAI, dan juga mengajarkan bahasa Arab. Kemudian, saya juga rutin ya latihan bela diri dan juga melatih. Ya mungkin itu ya, kegiatan sehari-hari ya. Bela diri karate Kak? Sufuk, Sufuk? pernah dengar nggak Sufuk? Belum Kak. Dulu ada di sini di Al Multazam ya, saya nggak tahu mungkin sejak tahun berapa, apa sudah nggak ada lagi. Dulu saya mulai Sufuk itu di sini waktu kelas 8, dan alhamdulillah lanjut setelah lulus pun masih terus berlatih. Kalau Kakak nih guru TBZ ya Kak? Ya betul. Nah itu Kakak sebelumnya kuliahnya di mana Kak? Kuliah untuk S1 itu saya kuliah di LIPIA. LIPIA itu singkatan ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang terletak di Jakarta. Dan LIPIA ini sebenarnya cabang ya, cabang dari Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh, dan fakultasnya Fakultas Syariah, jurusannya perbandingan mazhab fikih. Kemudian alhamdulillah juga sudah melanjutkan S2 dan sudah tuntas. S2 Kakak di Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Bogor, atau sering kita sebut UIK, di jurusan Ekonomi Syariah. Di Riyadh, Mekah Kak? Bukan, jadi kalau LIPIA itu, cabang dari Universitas Muhammad bin Saud yang pusatnya di Riyadh. Pusatnya di Riyadh, Mmm, tapi oke. dia bercabang di Jakarta, namanya LIPIA. Kalau selama Kakak di pondok nih Kak, kan kalau boleh tahu nih Kakak dari SMP atau SMA Kak mondok di Al-Multazam? Ya alhamdulillah dari kelas 7 sampai kelas 12. Kelas 7 sampai kelas 12 Kak? Ya 6 tahun. Pasti kan di 6 tahun ini ada tuh Kak banyaklah hal-hal yang menarik menurut pandangan Kakak lah, atau ada kegiatan-kegiatan di Al-Multazam yang paling berkesan lah sama Kakak, yang sampai sekarang tuh belum dilupain Kak?
Ya, tentu kalau bicara berkesan banyak ya, karena 6 tahun di sini itu waktu yang, lama ya, tidak sebentar, tentu banyak sekali ya, hal-hal berkesan yang saya rasakan ya. Mungkin, satu persatu ya saya coba sebutkan. Pertama tentu Morsa ya, pasti tahu ya Morsa ya. Kita Tahu. kan kalau masuk Al-Multazam pasti melalui namanya Morsa. Nah itu sangat berkesan sekali ya, karena, pertama saya alhamdulillah ya, entah kenapa saya waktu itu dipilih sebagai peserta untuk pembukaan simbolis Mmm, waktu angkatan 4 ya, masuk Morsa. Jadi pas upacara pembukaan saya dipanggil ke depan, kemudian, jadi peserta yang menerima pembukaan simbolis ya, dan itu unik banget ya, waktu itu saya masih ingat pas pembukaan simbolis selain peserta atau perwakilan dipanggil, itu ada kakak kelas ya, dia naik Flying Flying Fox dari gedung iya. yang deket lapangan tahu ya, yang seberang kantor utama ya, itu kan Oh, 2 lantai ya. Nah itu jadi Flying Fox dari situ, terus, langsung ke acaranya? langsung ke lapangan, heeh. Oh, Ya itu bagi kita yang kelas 7 saat itu ya, itu tentu sangat unik ya, unik banget. Jarang-jarang, Kak, kalau ada flying fox gitu. mungkin di angkatan kamu nggak kayak gitu ya? Nggak Belum ada. ya? Dan juga kita ngerasain Flying Fox juga waktu itu satu persatu di balong dalam ya, tinggi juga itu. Nah itu Morsa ya, di situ juga ada outbound, saya bener-bener ngerasain tuh gimana terjun ke sungai ya kan, jalan yang banyak lumpurnya ya kan, yang, apa namanya, jarang kita temui di kota-kota ya. Kemudian ketika saya masuk itu, saya juga melihat sosok-sosok yang menginspirasi ya, apakah itu gurunya, ataupun kakak kelas ya, ataupun, teman kita sendiri ya. Jadi saya waktu itu ngelihat sosok kakak kelas itu ya, angkatan pertama ataupun kedua ya, atau juga ketiga ya, itu saya lihat, keren gitu ya, sepertinya apa, berwibawa gitu, auranya berwibawa, bahkan dewasa ya, apa, kelihatan kedewasaannya sebagai kakak kelas mengayomi ya, dan juga mereka semangat-semangat gitu ya, semangat ibadahnya kelihatan waktu itu. Kemudian, semangat olahraga dan juga kelihatannya kayaknya multi talenta gitu saya lihat, kok kok ngajinya bagus ya, ibadahnya rajin, terus Terus bisa macem-macem iya juga. kayak bisa macam-macam, jago gitu. Bahkan ada satu orang tuh ya, cukup Iya. menginspirasi ya, dia suara baca Qurannya bagus, jago main futsal, Oh, dan terkenal di Kuningan dia. Di angkatan satu tuh terkenal dan juga di Kuningan ini terkenal karena dia suka main futsal di luar juga. Nah itu ya. Kemudian sosok guru tentu ya, banyak sosok guru yang menginspirasi ya, yang paling menginspirasi siapa, Kak, gurunya? mungkin banyak ya, misalkan Ustadz Rosyid ya, itu saya dari awal ketika masuk sini tuh udah cukup berkesan ya. Memang, ya mungkin kita semua merasakan kali ya kalau ngelihat beliau itu, berwibawa ya, harismatik ya, tenang gitu ya Iya. pembawaannya, adem gitu ya. Kemudian Ustadz Adin juga, kalau Ustadz Adin itu pembawaannya semangat belajar ya, ya kan, Tegas juga beliau, Kak. tegas. Nah itu, kemudian ada juga, eee, Pak Sulaiman ya, itu yang jadi inspirasi saya dari beliau itu sosok yang bisa membuat solidaritas sebuah kelompok gitu. Ya terbuktilah ya beliau waktu itu, dari angkatan 3 ya, waktu itu beliau mulai, itu kelihatan beliau ngebangun bagaimana angkatan itu benar-benar solid dan juga punya apa namanya, teraturan. Kemudian dilanjutin angkatan 4 dan seterusnya. Jadi banyak belajar dari Pak Sule itu bagaimana kita membangun solidaritas kelompok dan itu penting kan untuk sebuah organisasi, Penting banget ya, harus solidaritas. solid. Dan itu banyak sekali di situ yang kita pelajari, misalkan bagaimana kita merangkul orang lain, ya kan, memahami karakter orang lain, ya. Betul. Nah, itu banyak belajar dari Pak Sule hal-hal seperti itu. Kemudian ada Ustadz Devi juga ya, yang beliau itu semangat belajar ya dan juga saya lihat, eee, beliau tuh guru yang cukup egaliter ya, artinya melihat santri itu walaupun sebenarnya beliau secara usia lebih,
secara ilmu dan pengalaman lebih, tapi ngelihat santri itu seperti teman itu, setara gitu. Oh, Jadi iya. nggak merasa tinggi. Nah itu kalau dari Ustadz Devi tuh. Berarti Ustadz Devi tuh kayak deket sama santri gitu, Kak? Ya, betul. Kemudian ya banyak sih, ada juga, Bu Jubaid ya, Bu siapa? Bu Is Jubaidah. Oh, Nah Buis. itu yang menginspirasi saya adalah bagaimana etos kerja ya. Jadi kalau berorganisasi sama beliau tuh benar-benar harus rapi, perencanaan, disiplin, deadline. Ya bahkan kita sering disemprot ya, bukan pakai air. Ya itu, banyak sih, mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena bagi saya masing-masing guru punya inspirasi dan kesan-kesan masing-masing gitu. Kemudian di pesantren ini juga kita belajar keberagaman karakter ya. Saya sendiri waktu itu, pas datang, saya rumahnya masih di Sumatera, Riau ya, jadi kenanya orang Sumatera, dan beberapa orang di sini juga waktu itu Sumatera, dan juga ada yang tentu yang paling banyak dari Jawa ya, ada yang dari Cirebon, Indramayu, dari Jabodetabek ya kan, Kuningan pastinya. Kuningan ya ada, kemudian ada Kalimantan juga waktu itu, Kalimantan, ada orang Palembang, bahkan sempat ada dari orang Papua ya waktu saya SMA. Nah di sini tentu kita belajar beragam karakter ya, karena asalnya bermacam-macam ya kan, dan juga, latar belakang kehidupannya macam-macam, kita belajar ya, apa, karakter orang tuh, oh gini, ternyata begini ya kan. Oke. Pernah kayak syok gitu nggak sih, Kak? Kayak kultur shock gitu di sini? Kan di Sumatera sama di Jawa kan beda gitu kulturnya, Kak. Mungkin ya dalam sebagian hal ya cukup agak apa, perlu adaptasi ya. Ya kalau saya kan dulu memang ini ya, tinggal di komplek ya, mungkin, terkesan agak eksklusif ya, tapi kalau di sini tuh kita harus benar-benar membaur, ya kan. Nah yang pesantren kita membaur, jangan eksklusif, kita harus bisa main sama siapa aja, ya kan. Terus kita harus bisa berbagi kepada siapa saja. Iya. Nah itu mungkin awal-awal kita kalau nggak biasa ya kan, ya kadang ada sih yang agak kelewatan ya, mentang-mentang membaur, udah make barang nggak usah ngomong ya kan. Ya mungkin di sebagian hal ada sih, tapi, eee, ya lama-kelamaan kita belajar juga ya, apa namanya, tentang keberagaman karakter itu. Kemudian, alhamdulillah juga ya di Al-Multazam ini saya waktu itu banyak dapat kesempatan ikut lomba ya, dalam berbagai bidang, dan alhamdulillah, pernah juara juga ya. Juara apa, Kak? Waktu itu, eee, juara 2 Smart English Competition waktu SMP ya, itu tingkatnya se-Kabupaten Kuningan. Kemudian waktu masa SMA itu juara 2 lomba cerdas cermat, PAI dan sains. Jadi kontennya itu ada ilmu-ilmu Islam sama Ilmu-ilmu agama. sains ya. Cerdas cermat itu juara 2 waktu SMA di Al-Kahfi waktu itu lombanya. Dan juga ya yang lain walaupun mungkin belum menang, tapi bagi saya berharga sih ya. Kayak lomba debat bahasa Inggris pernah, kemudian lomba olimpiade matematika. Nah itu bagi saya, sebuah kesempatan dan pengalaman yang berharga ya, memicu kita untuk berprestasi, melakukan yang terbaik. Dan tentunya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mengharumkan nama pesantren kita ya kan. Iya. Kemudian, ada juga pengalaman, berorganisasi ya. Waktu itu saya dari SMP sudah dilibatkan ya, OSMA, waktu itu sebagai bendahara waktu SMP. Kemudian pas SMA, alhamdulillah saya jadi wakil ketua OSMA. Wakil ketua OSMA. Mhm, Wakil satu, Kak. iya. Emang sekarang berapa wakil? Ada 2 sekarang. Oh, Ketua, wakil satu sama wakil 2. mmm, iya, ba sekarang berapa anggota OSMA Sekarang tuh ada pengurusnya? 128. Banyak ya? Ya mungkin karena banyak juga ya, jadi ada, apa namanya, pengembangan struktur ya. Kalau saya Iya. dulu kan sedikit waktu itu, cuman berapa orang ya, 30 apa 40. Saya waktu itu jadi wakil ya. Cuman yang saya nikmati dari situ adalah proses sebelum jadi wakil. Jadi kayak ada pemilihan gitu ya, Iya. ada kandidat. Kandidatnya juga 5 dulu, Kak.
Kalau dulu awalnya kita, apa namanya, nyaring suara dari semua santri, ya. Oke, Awalnya kita, panitia ya maksudnya, angkatan yang di atas kita, mereka nyari 10 nama. Nah, dari 10 nama itu nanti disaring lagi sampai akhirnya jadi 3. Nah, alhamdulillah saya waktu itu masuk di 3 itu. Dan juga mungkin yang sangat besar ya, yang saya rasakan kesannya dan manfaatnya dalam Mu'tazam adalah alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz alhamdulillah. waktu di sini. Dan itu sebenarnya waktu dari awal tuh nggak ada niat seperti itu ya. Maksudnya ketika masuk itu simpel sebenarnya, keinginan orang tua hanya supaya saya itu punya lingkungan yang baik. Karena di luar kan di zaman saya juga udah apa, kelihatan ya, rusaknya ya kan, toksik lah istilah Iya, kasarnya, pergaulan banyak bebas toksik itu. ya. Ja Itu dari awal sini kan SMP ya, Kak, kelas 7. Itu ya, hafalannya udah banyak juga atau gimana, Kak? enggak, justru saya itu waktu itu 1 juz pun belum, waktu kelas 7 dan banyak, eee, bukan banyak, beberapa teman saya justru mereka sudah punya modal, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Ya cuman itu tadi, alhamdulillah ya mungkin, doa orang tua juga, kemudian motivasi dari guru dan akhirnya bisa mencapai itu. Dari kelas 7 sampai kelas berapa, Kak, selesainya? Nah, waktu itu selesainya memang menjelang wisuda kelas 12 ya, karena kan memang di sini kita nggak terlalu fokus tahfiz ya, banyak ya. Iya, Saya ada juga akademis, non akademis gitu. saya juga termasuk orang yang suka dengan variasi ya, nggak monoton gitu. Jadi saya organisasi ikutin, bahkan bukan hanya OSMA, saya juga ikut Fokustik ya, pernah dengar ya? Pernah, ada juga di angkatan kita. Ada ya. Nah, saya ikut Fokustik, kemudian tadi kan apalagi kalau ada acara kristal itu kan sibuknya bukan sebulan ya Iya, kan, tapi mungkin beberapa bulan sebelumnya juga, bulan-bulan sebelumnya juga udah kita sibuk. udah sibuk. Kemudian ya akademik juga kita kejar ya kan, itu kan yang utama ya, belajar di kelas. Belum lagi saya juga, demen ekskul ya, ekskul bela diri, sufuk itu kan. Ya alhamdulillah dengan banyak kegiatan itu ya dalam jangka 6 tahun itu bisa apa, menyelesaikan hafalan Quran. Berarti dalam 6 tahun ada prestasi akademik, belajar bela diri juga berarti masih bisa ya, Kak? Walaupun sibuk banget, berarti itu bukan kendala berarti, Kak, Iya, sebenarnya? alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan alasannya sibuk, ya sibuk ya kan, maksudnya saya bisa hafal Quran, di tengah kesibukan juga. Nah biasanya saya ambil ya ada waktu-waktu kosong yang itu mungkin banyak dipakai orang lain, nyantai ataupun mungkin mereka melakukan kegiatan yang, biasa-biasa saja. Nah, kalau saya coba ambil waktu-waktu luang itu yang mungkin kelihatannya sedikit ya, tapi ketika kita kumpulin ternyata akhirnya banyak kan, apalagi kalau kita akumulasi dalam 6 tahun. Jadi sebenarnya ya nggak ada hal yang istimewa ya, waktu sama 24 jam ya kan, makanan juga sama nasi ya kan. Ya cuman ya itu tadi ya, bagaimana kita me-manage waktu juga ya, supaya waktu kita itu, berkah. Tapi kan kalau waktu luang nih, Kak, kan pasti kan ada bawaan males gitu, Kak. Nah itu Kakak gimana, Kak? Eee, itu pasti manusiawi lah ya, kita kadang males, bosan ya. Ya mungkin pernah ya ada kondisi seperti itu, malas ya kan, mager ya istilah anak sekarang mah. Ya cuman nggak diikuti selalu seperti itu. Artinya ya kita harus bisa mengondisikan diri kita juga, jangan dikendalikan mood ya. Kalau selalu dikendalikan mood nanti ya kita sulit untuk mencapai prestasi-prestasi yang besar. Jadi kita harus bisa mengendalikan mood ya. Semua orang pasti punya mood ya, bisa malas, bisa apa namanya, mager, tapi bagaimana kita mengendalikannya itu. Dan yang paling penting kita punya tujuan ya kan. Oh saya pengen misalkan tadi, pengen bisa juara ini, pengen ranking 1 misalkan atau pengen, hafal Quran 30 juz ya kan. Ada motivasi itu biasanya yang bikin kita, bisa mengendalikan mood kita gitu. Motivasi sama manajemen waktu berarti, Kak, Ya betul. intinya. Kalau kan Kakak kan termasuk angkatan yang baru awal-awal dateng lah, Kak, awal-awal belajar di sini. Itu kan pasti, Multazam kan masih kondisi pembangunan ya, Kak. Nah itu dulu nih, Kak, bangunan-bangunan yang
ada sama nggak ada di sini tuh apa aja, Kak? Ya dulu kan kita di sini ya, di Manis Kidul ya, Ya, Ikhwan maupun Akhwat. Mungkin pertama dari awal ya, gerbang. Nah itu dulu ya sekarang keren ya gerbangnya ya, gerbang yang ini, Kak. heeh. Kalau dulu ya masih biasa lah ya, terus juga kantor satpamnya juga udah makin bagus, terus ya kantor juga ya keren kan, ada apa, Apa Tugu tuh? ya, itu ikonik banget ya, enak buat foto ya. Masih kebun-kebun ya, Kak? Ya dulu masih, banyak kebun-kebun, pohon-pohon, yang sekarang dibangun Tugu kan, Tugu apa, Iya, Tugu Al-Mu'tazzam. Kemudian juga kayaknya kelas makin bagus ya, di depan kelas tuh ada apa, kursi ya, nah itu emang bikin nyaman ya, jadi kita kalau di luar kelas bisa duduk ya, nongkrong ya. Ya mungkin lebih tertata juga sih, sama ini, gedung yang di lapangan ya kan, yang di lapangan, itu kan tadinya 1 tingkat, sekarang udah 2 oh sekarang tingkat, udah tingkat. heeh. Dan banyaklah ya, kantin juga makin besar, saya lihat tadi ya, saya sempet jajan, wah ini udah bukan kantin lagi malah food court ya, macem-macem, ada somai, mie ayam, ada Jus. ada jus ya kan, ada boba ya kan. Ya udah keren lah, makin keren lah ya, koperasi juga makin besar, masjid juga 2 tingkat ya kan, lapangan juga makin banyak ya. Gedung SMP ada, Kak? SMP, SMA gitu Di mana? di sini? Ya dulu kan SMP, SMA di sini, tapi sekarang saya nggak tahu mana yang SMP, mana SMA, maksudnya Mmm. nggak lihat ini ya, nggak lihat detailnya, cuman lihat, eee, secara umum aja. Kalau mondok nih, Kak, kan mondok ini pasti ada alasannya sama motivasi. Itu alasan Kakak mondok itu apa, Kak? Apakah disuruh orang tua atau mau sendiri atau gimana, Kak? Ya pertama memang itu arahan dari orang tua ya, khususnya ibu ya. Ya tadi alasannya ingin mencari lingkungan yang baik, yang nggak usah jauh-jauh, waktu saya SD, saya kan tinggal di Palembang ya, depan rumah saya itu ada SMA. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah pulang sekolah mereka berantem, kayak tawuran gitu ya. Jadi mungkin melihat kondisi seperti itu ya, apalagi memang kalau lihat Palembang keras ya. Dan juga awalnya memang keinginan orang tua ya, tentunya pengen jadi anak yang soleh itu ya, pasti ya, yang masukin pesantren pengen anaknya soleh. Terus kemudian ya saya dimotivasi, kan awalnya tahu dari tetangga Multazam ya, jadi tetangga punya keponakan yang sekolah di sini, dan itu memang kakak kelas saya ya, angkatan 2 dia. Katanya setelah mondok di Al Mu'tazzam ada perubahan, ibadahnya segala macam ya, mungkin lebih dewasa. Ya udah saya dimotivasi seperti itu, ya udah, ya bismillah aja ya, manut ya sebagai anak kan. Ya alhamdulillah dijalanin walaupun memang, pastinya ada suka duka ya, tapi alhamdulillah. Pasti kan ada nggak sih, Kak, kendala pas mondok di sini? Ya pasti pertama kalau kelas 7 mah rindu ya itu, Rindu. udah mainstream ya. Ya karena ya biasalah namanya biasa sama orang tua, terus tiba-tiba pisah segala macam. Tapi itu kan hanya berapa bulan mungkin ya, setelah itu kita mulai apa, membaur ya, menyatu sama keadaan di sini. Terus mungkin ya tantangannya tadi, keberagaman karakter itu kan, bikin kita mungkin kadang salah paham, kadang ya mungkin ya namanya manusia ada yang iri ya kan, ada yang apa, Hasan. ya ada yang sombong juga ya kan, ada yang serakah juga. Nah itu mungkin ya kita hadapi juga waktu itu kan, maksudnya fenomena ya itu fenomena sosial sih, bukan hanya di pesantren ya, cuman di pesantren itu akan sangat terasa karena kita hidupnya 24 jam bareng, ya kan, bukan cuma di kelas, tapi di kamar, di lapangan dan sebagainya. Kemudian bosan, nah itu ya, pasti, ujian jadi seorang santri itu bosan ya, karena di situ-situ aja kan, Situ asrama, masjid, sekolah. itu lagi kan, apalagi dulu gedungnya belum sevariatif sekarang ya kan. Walaupun ya kadang-kadang alhamdulillah ya kita bisa akses komputer ya, tapi kan jarang-jarang. Terus kadang izin, nah itu yang paling bikin jadi apa, obat ya. Ada perizinan, wah izin kita oh, Kalau dulu izin itu gimana, Kak? Langsung keluar aja atau izin dulu ke ustadznya? ya pasti, kalau berdasarkan aturan ya kita, izin dulu ya kan. Tapi ada selang-seling ya pekan ini,
ikhwan laki-laki kan. Pekan kedua atau pekan berikutnya akhwat Berarti perempuan. sebulan 2 kali ya, Kak? Ya kesempatannya kira-kira segitulah ya kan. Tapi kalau kita makin naik tingkat ya, SMA atau pengurus OSMA, kadang kita punya peluang izin lebih karena memang kebutuhan organisasi kan, kayak Iya, misalnya Kristal harus ngontak ini, harus harus cari dana, cari dana, sponsor, ya. ngirim undangan ya kan. Apalagi pas itu fokus stick juga ya. Nah itu salah satu keuntungan ketika kita aktif ya di OSMA ataupun mungkin organisasi luar sekolah ya yang berhubungan dengan Al-Multazam, tadi itu mungkin nggak banyak izin ya. Nah itu kan enak banget ya kalau jadi santri ya, sering izin ya. Ya kadang ini juga sih saya, eee, izin tuh simpel juga, pengen jogging izin, Mhm. boleh. Itu biasanya kelas 11, 12, nggak tahu sekarang ya apakah seperti itu. Tapi ya saya alhamdulillah maksudnya ketika jadi kelas 11, 12 tuh kemudahan izin tuh dapat sih, tapi ya kita nggak neko-neko juga sih, memang ada keperluan ya. Kan Kakak ini kan sosok yang gimana ya, aktif lah dalam organisasi, menjadi wakil satu gitu, Kak. Udah wakil satu, Al-Hafiz, itu Kakak sosok luar biasa banget sih, Kak, menurut saya tuh. Nah, gimana sih cara Kakak nih tips and trick lah istilahnya, cara Kakak biar bisa kayak gitu, Kak? Mau tahu Mau banget, mau Kak, tahu aja atau mau tahu banget? banget dah. Kasih tahu nggak ya? Iya ya, dikasih tahu. Ya pertama, kalau yang saya rasakan waktu itu ya, intinya disiplin sih, ya. Saya memang, dibiasain disiplin ya di rumah itu sebelum mondok juga. Artinya segala sesuatu tuh ada jadwalnya gitu, kita jam segini ngapain ya kan. Nah itu yang mungkin yang melatih saya disiplin. Jadi ya di sini kan semua udah terjadwal ya kan, dari bangun tidur sampai Tidur lagi. tidur lagi. Sebenarnya kalau kita ngikutin jadwal itu banyak manfaatnya yang kita dapat. Kan masalahnya ketika kita nggak ngikutin jadwal kan, waktunya tidur begadang, akhirnya apa, besok pagi ngantuk. Okelah berangkat sholat subuh masjid, tapi pas tahfiz ngantuk ya kan. Akhirnya Iya. apa yang terlewat, ngafal Qur'annya ya kan. Terus, mandi nanti kan berangkat sekolah. Ya kadang-kadang ya tadi kalau kita nggak bisa apa, mengendalikan mood kita atau kurang disiplin tadi, kadang kalau lagi malesnya, apa istilah anak sekarang cabut ya, Iya, cabut. cabut ya. Iya apa, nggak masuk kelas ya kan, nah itu kan ketinggalan pelajaran. Atau ada waktu luang ya, kadang kan mungkin guru nggak masuk ya, sakit gurunya atau Iya, izin, sebenarnya kan ada tugas. Nah kalau kita kerjain kan sebenarnya, kita ada progres ya, peningkatan. Tapi kalau nggak dikerjain ya tadi, kita apa namanya, ketinggalan pasti. Atau sekalipun nggak ada tugas, nah tadi kalau saya pribadi ya saat itu, ketika nggak ada tugas saya coba kerjakan sesuatu yang bermanfaat tadi, misalkan ngafal Quran, salah satunya, atau baca buku. Nah jadi mungkin kuncinya pertama disiplin, kedua berusaha menggunakan waktu kita itu, dengan sebaik-baiknya kan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi tetep ya, namanya gaul tetep sih, maksudnya bukan berarti saya apa, belajar nih, aktif, apa, mengembangkan diri kemudian nggak gaul, tetep sih, namanya gaul interaksi sama teman-teman, komunikasi pasti kita dijaga, tetep jaga. relasi juga nggak putus ya, Kak. Ya penting lah, eee, namanya apa, hubungan sama manusia juga harus tetap, jalan ya, aktif. Mungkin 3 kali ya faktornya, pertama niat yang kuat ya, dan itu mungkin bisa motivasi dari orang tua, dari guru dan sebagainya. Yang kedua tadi disiplin, yang ketiga berusaha menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, itu kuncinya. Kalau dari Kakak sendiri, rencana ke depannya apa, Kak? Melanjutin pendidikan atau apa, Kak? Ya rencana ke depan tentu pertama kita, coba terus ini ya, mengasah ilmu yang sudah kita dapatkan ya, dalam hal ini mungkin kalau saya guru, saya ingin matangkan ya, apa namanya, kemampuan saya sebagai seorang guru, lebih memberikan manfaat yang terbaik ya buat santri-santri atau murid yang kita ajarkan ya. Yang kedua tentu sudah berkeluarga ya, tentu planning berikutnya kita jadi orang tua yang baik ya, memberikan pendidikan yang menyiapkan fondasi pendidikan yang terbaik ya buat, anak-anak kita ya.
kemudian tentunya berusaha berkontribusi juga untuk masyarakat sekitar kita ya, dengan, Oke. kemampuan yang kita miliki. Kayak di acara BSM, P3M gitu. Ya itu salah satunya kita dilatih di situ ya, waktu di sini. Tapi kan ketika kita udah lulus, nah itu lebih banyak lagi peluang ya. Kemudian, ya ada juga cita-cita untuk kuliah di luar negeri ya, belum Amin kesampaian nih sampai amin. sekarang, saya pengen banget kuliah di luar negeri, terutama negara yang basisnya bahasa Inggris, ya. Nah itu saya pengen banget. Kayak di Eropa gitu, Kak. Ya pengen. Karena saya pengen juga belajar apa, peradaban barat ya, dalam artian pengen tahu apa hal yang menjadi keunggulan mereka ya kan, dan juga apa yang jadi kelemahan mereka, Oh, penasaran gitu, Kak. iya. Nggak ada rencana kayak di Timur Tengah gitu, Kak? Itu dulu mungkin ya, pas dulu sempet pengen ke Madinah, udah ikut mukobalah, interview, tapi belum rezekinya ya. Tapi alhamdulillah di Lipia itu udah cukup menggantikan. Sebenarnya di Lipia itu standarnya udah standar yang ada di Saudi ya, cuman tempatnya aja di Indonesia ya kan. Karena guru-guru kita juga di Lipia kan dari luar, kebanyakan orang Saudi, orang Mesir, kemudian ada orang Yaman, ya, ada orang Afrika juga, ada orang Indonesia juga, tapi semuanya 100% berbahasa Arab. Oh, jadi sehari-hari setiap masuk bahasa Arab lagi? Iya, full ngomong di kelas tuh bahasa Arab, sama dosen, sama temen, kitab-kitab juga pakai bahasa Arab. Tapi mungkin kalaupun saya pengen ke negeri Arab lagi mungkin Qatar kali ya, karena Qatar itu, eee, dia 2 bahasa, Arab, Inggris, Dua-duanya? dan juga dia cukup baik dalam mengadopsi apa, kemajuan pengetahuan dan teknologi barat, makanya kemarin jadi apa, Tuan rumah? tuan rumah Piala Dunia kan. Itu Qatar, saya menarik ke Qatar atau, apa, Uni Emirat Arab ya. Iya. Kalau di UV itu sistemnya kayak asrama gitu, Kak? Atau kayak kampus biasa aja? Libya kebanyakan sih di luar asrama. Asrama ada, tapi hanya sebagian ya, mungkin siswa pilihan ya, apakah mungkin dia jauh atau berprestasi, nah itu. Kebanyakan sih di luar. Kalau Kakak dapat beasiswa di sana, Kak? Semua, sebenarnya di situ semua belajar gratis ya. Bahkan kita dikasih uang saku ya sekitar 200 real per bulan. Per bulan? Alhamdulillah, makanya ya harus dimaksimalkan ya ketika belajar di sana karena free kan. Istilahnya majanan ya, gratis. Terakhir nih, Kak, Silakan. kalau harapan Kakak lah buat santri Al-Multazam kayak saya sama yang lainnya gini apa? Harapan, Iya, pertama jaga niat ya. Karena kan innamal a'malu binniyat ya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, memang niat itu penting sekali ya. Karena itu ibaratnya yang menyetir kita ya kan. Nah, jadi luruskan lagi kayak ketika di pondok nih niatnya apa sih kan? Mungkin kalian juga pas Morsa atau di awal-awal di sini ditanya kan, apa yang kalian cari di Al-Multazam misalkan, ya kan. Apa tujuan kalian di sini gitu kan. Nah, jadi itu selalu, eee, jaga niat kita di sini ikhlas ya. Nah, kemudian niat itu atau tujuan itu juga harus spesifik ya. Kan kalau niatnya, "Oh saya niat di sini mencari ridho Allah," oke itu bagus, tapi itu kan masih umum. Dibikin spesifik, misalkan saya pengen hafal Quran sekian juz, saya pengen menguasai apa misalnya, pelajaran apa di sini, saya pengen, bisa apa, bisa renang misalkan di sini ya kan, atau saya pengen jadi ketua OSMA misalkan, nggak apa-apa ya kan. Nah, bikin tujuan yang spesifik ya, dan bagusnya ditulis ya, dan nanti akan kita lihat sendiri kira-kira yang kita tulis itu tercapai nggak nanti. Kemudian harapan yang kedua adalah, jaga adab. Nah, ini penting ya. Banyak sekali, apa namanya, kesulitan ya dalam memahami ilmu atau mendapatkan keberkahan ilmu itu karena adab kita ya, adab kita sebagai santri kepada guru itu kurang baik. Adab kepada semuanya, bukan hanya guru ya, bahkan adab kepada satpam ya kan, semua karyawan di sinilah, mereka kan juga pendidik ya, pendidik, ya itu, jaga adab ya, karena kan kaidahnya al adab qoblal ilm ya, adab sebelum ilmu ya.
dan itulah yang dijaga oleh, para sahabat dulu, para ulama dulu kan sehingga mereka berhasil dalam mempelajari ilmu, bukan hanya berhasil tapi berkah, ilmu mereka itu terpakai dan bahkan bermanfaat luas. Nah itu pertama dari adab ya, hindari tuh apa, menyinggung guru ya kan, atau bahkan terkesan meremehkan guru, terus gosipin guru, nah ini bahaya nih, gibahin guru ya kan. Paling rawan itu gibahin guru. Nah itu ya, ya tadi kalau kita nggak sabar, nggak bisa apa, menjaga di situ ya, ya itu yang saya lihat sih kebanyakan kurang berhasil lah di situ, ya kan. Ya gini, kalau kita kan guru itu sumber ilmu ya, kalau kita nggak menghargai guru secara langsung atau nggak langsung, apa yang muncul dari guru itu, ya kan, apakah perkataannya, perbuatannya jadi nggak berharga ya, sadar atau nggak sadar tuh, walaupun mungkin secara formal ya, kita hormat ya kan, segala macam. Nah tapi kan, adab itu juga harus dari hati ya, makanya harus dari hati. Kemudian yang ketiga harapannya adalah, mmm, ya tadi, ikutilah aturan pondok ya, walaupun memang tentu, nggak selalu mudah ya ikut aturan pondok ya, Nih, pasti adalah rasa ingin mau melanggar gitu, mau bawa HP melanggar gitu. ya, nggak boleh bawa HP ya kan, nggak boleh izin ya kan, pengen beli makanan ini itu ya kan, pengen ke warnet atau gimana ya kan. Nah tapi justru sebenarnya keberkahannya di situ, tadi dengan ikut aturan, ikut jadwal, kita akan dapat banyak manfaat, kan di situ semua udah terjadwal ya, Iya, tentang ibadah, tentang apa namanya, keasramaan ya kan, tentang pelajaran di kelas, kemudian tentang kegiatan bahasa ya kan, kemudian ekskul, kemudian apalagi, banyaklah. Nah itu kan semua kalau kita ikutin akan dapat manfaatnya dari setiap bidang yang sudah dijadwalkan itu iya, kan. Kemudian, eee, yang keempat, selain itu perlu juga, apa namanya, aktif di organisasi ya, karena itu sangat membantu kita, karena dalam kehidupan nanti ya, kita setelah lulus, kan kita makhluk yang bersosial ya, butuh manusia lain. butuh orang lain, bahkan kita juga punya kebutuhan untuk berkelompok ya kan. Nah di situ ilmu organisasi penting, kita tahu tentang kepemimpinan ya, tentang aturan kelompok ya kan, kemudian tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengatur sebuah program, agenda, merencanakan. Nah itu yang saya rasakan ya, sangat kepakai ilmu yang di sini tuh, ketika saya di masyarakat, bahkan sampai di dunia kerja pun dasar-dasar manajemen lah bahasanya ya, di situ ada ya kan. Karena kemampuan manajemen itu yang sangat apa, dibutuhkan di bidang apapun ya, apapun pekerjaannya, bidangnya, lembaganya, butuh kemampuan manajemen kan. Nah di situ, apa namanya, keaktifan organisasi itu mengajarkan kita tentang ilmu manajemen. Betul. Kemudian tentunya yang kelima ya, terakhir mungkin ya, untuk harapan untuk santri ya, yang masih belajar di Al-Multazam, seraplah idealisme pesantren ya. Di sini kan kita punya nilai-nilai ya, kayak misalnya Qur'ani, apalagi Berani, akhlak mulia ya, ya, terampil terampil berbahasa, bahasa, kemudian berprestasi. prestasi dan juga banyak penjabaran nilai ya, visi Iya, misi, itu sebenarnya bagus-bagus ya, ideal lah. Nah itu yang saya rasakan dari sosok almarhum, Papi Sahal ya. iya. Kita dulu manggilnya Papi Sahal. Ya, rahimahullah ya, mudah-mudahan, Amin, amin. Allah memberikan tempat terbaik ya di sisinya. Jadi rasa dari beliau pun ya, itu menanamkan bahwa kita harus jadi sosok yang idealis ya. Dalam artian gini, kita harus punya cita-cita terbaik ya, jadi muslim yang terbaik dan juga bukan hanya baik agamanya, tapi profesional di bidangnya. Iya, Nah itu yang saya rasakan, nilai-nilai itu ada sebenarnya diajarkan di Al-Multazam ya, dari guru-guru kita dan sebagainya. Nah jadi kita memang harus jadi muslim paripurna ya, atau bahasanya muslim kafah ya. Jadi, akidahnya benar ya kan, ibadahnya benar, akhlaknya baik ya kan. Tapi di sisi lain juga kita melek ilmu pengetahuan ya kan, melek teknologi, melek perkembangan zaman ya kan. Nah jangan sampai ini bertentangan nih, seolah-olah kalau kita soleh kita nggak perlu melek teknologi ya kan. Atau kalau kita mau melek teknologi, eee
nggak usah terlalu soleh lah, nggak seperti itu ya sebenarnya kan. Harus seimbang ya, Kak? Ya semua harus seimbang, karena dulu ya mungkin pernah dengar Al-Khawarizmi ya kan, Mmm, ahli matematika, kan dia ilmu aljabar, ya penemu aljabar, angka nol kan, iya, dia menemukan angka nol yang itu jadi memecahkan banyak masalah dalam bilangan ya. Nah itu kan seorang muslim taat juga kan, bahkan bisa jadi hafal Quran. Karena dulu hafal Quran itu sesuatu yang biasa ya di zaman keemasan Islam ya. Kemudian ada siapa lagi sosok Ibnu Sina, Ibnu Sina, kemudian misalkan ada namanya Ibnul Qayyim ya, itu keren lah ulama, sering nulis tentang ilmu-ilmu psikologi mungkin istilah sekarangnya ya. Nah, tapi beliau juga ulama gitu, hafal Quran, ngerti ngerti apa namanya, syariat ya kan. Bahkan beliau juga ngerti ilmu militer, ada buku panahan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Nah, artinya, harapan saya jadilah muslim yang punya idealisme ya, artinya mhm, kita agama itu harus ya sebagai pondasi kita, tapi kita juga nggak boleh ketinggalan soal, ilmu dunia. Dan itu saling melengkapi ya, karena ilmu agama tanpa penguasaan ilmu dunia akan sulit berkembang ya kan, bener kan? Dan sebaliknya ilmu dunia tanpa diiringi dengan nilai-nilai agama jadinya liar, ya kan? Nah itu sih mungkin, pesan-pesan dari Kakak ya. saya ucapin terima kasih, Kak, udah luangin waktu yang bisa dibilang setengah jam lebih lah, Kak. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu penonton setia podcast Amultazam. Sedikit pantun dari saya, siang-siang minum jeruk pakai selasi. Cakep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.